umur 40 tuh harus udah bahasa daerah mah berbalik pikir. Jadi orang yang udah jadi baik sebenarnya. Ya udah syukur nikmat terus lah. Jangan aja sekali-kali kita melihat segala tuh kurang ini kurang itu. Justru itu yang harus kita siapkan. Saya nggak bisa dong minta tolong Teh Hesti temenin gitu. Bergantung ke orang yang dia juga sibuk dengan urusan dia ya. Nggak bisa gitu kan. Berapa lama Teteh butuh waktu buat ini episode baru aku tuh begini. Jadi pintu kematian itu adalah awal kebahagiaan bagi orang beriman. Padahal harusnya gantian, saya adik gitu. Tapi di malam mamah mau meninggal saya loncat dari kasur, tapi papa udah merem sendiri. Saya cuma talkin aja gitu. Tapi sadar Teteh, oh ini harus ditalkinin gitu. Sadar bahwa di situ ada malaikat Israel, tapi saya nggak bisa ngelihat. Saya hanya ucapkan tahlil, tahmid, tasbih, takbir gitu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya apa gitu. Tapi nggak ada penolakan, jangan dulu ya Allah kan? Enggak. Syahid itu memang kita mati di jalan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya mintalah sama Allah. Tanpa itu agak sulit gitu, karena meninggal syahid itu sebenarnya di atas kasur juga bisa. Muslimah adalah wanita yang dimuliakan dalam Islam. Allah menitipkan banyak peran dalam kehidupannya di dunia. Muslimah sebagai hamba Allah, muslimah sebagai seorang anak, muslimah sebagai seorang istri, dan muslimah sebagai seorang ibu dan juga anggota masyarakat. Namun tidak semudah yang dibayangkan dalam menjalankan perannya. Kupas tuntas semua masalahmu dalam cerita Muslimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, bertemu lagi dengan saya kali ini dalam cerita Muslimah. Ada hal menarik apa yang akan kita bahas? Tentunya ini menjadi sesuatu hal yang kadang orang mengingat kalimat ini takut gimana gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mempelajari hal ini, mempersiapkan hal ini, maka kita digolongkan menjadi orang yang cerdas dan hidup kita akan jadi mulia. Nah, untuk lebih jelasnya apa yang akan kita bahas, saya sapa dulu tamu kita dan narasumber kita hari ini bersama Teh Sasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Luar biasa Teh, setelah sekian bulan ya. Nggak pernah ketemu offline. Ya, betul. Gimana kabarnya Teh hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Langsung aja ya kita bahas tema yang tadi kita sampaikan, tadi saya buka, yaitu tentang bagaimana cara cerdas kita mengingat kematian. Gimana Teh, ujuk-ujuk ingat mati? Atau ada pengantar dulu Teh, nyapa sahabat MK? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat MK FM, Masya Allah, hari ini Teh Hesti ngajak ngobrol ya. Cerah cerita muslimah. Dan temanya menarik sekali, yaitu cara cerdas menghadapi kematian gitu ya. Tapi sebetulnya saya sendiri juga kan belum merasakan mati nih. Jadi apakah saya harus mati suri dulu? Enggak juga gitu ya. Sebagai orang yang beriman Teh, karena yang namanya kita itu kan timing kita itu hanya Allah yang tahu. Betul. Kapan, di mana, dan sebab apa kita meninggal. Bahkan siapa yang nanti akan menguburkan kita juga belum tahu gitu ya. Jadi segala sesuatu yang memang harus kita imani bahwa kehidupan dunia itu akan berakhir. Karena ada orang yang cinta dunia lupa mati gitu kan, atau takut mati tadi kata Teh Hesti bilang. Padahal kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti datang gitu ya. Yang setiap yang bernyawa pasti akan didatangi kematian. Nanti malaikat Israelnya kan ketuk pintu enggak, nembus dinding enggak. Itu kata sahabat saya, ada seorang ustadz di sehari-hari kalau kita suka sharing, gimana ya nanti katanya, ya sama aja saya juga nggak tahu. Tapi misterius gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu, karena kita punya bimbingan langsung dari Rasulullah SAW sebagai teladan kita bersama, kita itu jadi punya gambaran. Karena memang beliau sendiri ketika wafat nih dikelilingi oleh para sahabat kan. Ada Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, ada juga putri beliau Fatimah Az-Zahra, ada juga istri beliau Aisyah.
radhiyallahu anha. Jadi memang kabar kematian beliau pun disampaikan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, memang ada saatnya sahabat Umar waktu itu, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak percaya itu, bahkan masa Rasul meninggal gitu, saking cinta itu. Ternyata kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ada kata-kata pamungkas ya yang membuat terhenyak gitu buat sahabat Umar Ibn Khattab dan kita juga. Beliau bilang bahwa cintailah yang tidak akan mati, yaitu cinta kepada Allah. Ya, secinta-cintanya kita kepada manusia, apalagi kepada Rasulullah SAW yang tugas kenabian kerasulannya udah selesai, memang beliau akan dipanggil juga. Jadi kita harus bahagia itu akan kumpul. Harusnya begitu ya. Iya. Karena kita untuk bisa berjumpa dengan Allah, berkumpul di surga harus melalui kematian. Iya, betul sekali. Jadi pintu kematian itu adalah awal kebahagiaan bagi orang beriman. Tapi kan nggak mungkin juga aku mau mati aja nunggu kematian. Nah, sambil nunggu tentunya kita juga harus punya itikad untuk niatkan nawaitu. Semuanya itu harus lillahi ta'ala. Saya kesini misalkan mau ketemu Teh Hesti, niatnya selain memang bikin podcast, tapi tentunya supaya ke alam kubur ke bawah jadi jariah. Kan ada 3 amalan tuh yang tidak akan putus pada seorang anak Adam, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, kemudian juga yang ketiganya anak soleh yang mendoakan. Nah, berarti kita mau masuk yang mana? Tiga-tiganya, insya Allah. Semangat terus ya. Itu yang menarik tadi yang hadis itu ya. Kenapa disebut cerdas sih orang yang mengingat kematian itu? Iya. Kenapa jadi cerdas? Ya alhamdulillah gitu ya. Itu kan bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Dan tentunya kita tahu bahwa kematian itu bukan hal yang harus ditakuti tadi, tapi memang dia akan hati-hati gitu. Kan tahu bakal kematiannya akan ada hari gitu, di hari H. Kalau hari nikah biasanya di-arrange gitu ya, walaupun baru insya Allah. Wisuda juga bisa di-arrange insya Allah. Kelahiran juga insya Allah. Nah, kalau kematian mah udah pasti. Cuman kapan, di mana dan bagaimana itu. Nah, cerdasnya di mana? Karena dia akan menjadi orang ihtiyati, orang yang hati-hati. Kalau ibarat kalau ada batu-batuan yang tajam ya jangan diinjak. Kalau ada hal-hal yang haram gitu jangan dilakukan. Jadi dia akan selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang diperintahkan dilakukan, yang diharamkan atau dilarang ditinggalkan. Bahkan yang subhat sekalipun, yang ragu-ragu, jangan dikerjakan. Karena sekarang ini, maaf nih, zamannya medsos. Nah, segala sesuatu ilmu bisa masuk tanpa diminta. Di feed tuh ya, kalau Instagram kita punya, itu bisa apa aja bisa kita baca, bisa kita scroll. Nah, kalau orang yang takut kematian biasanya mau buka Instagram bismillah, lihat yang aneh-aneh istighfar, langsung scroll buang gitu kan. Kalau yang nggak pakai ingat kepada kematian, nggak cerdas, ya apa aja pokoknya mah di download. Jadi full zikir gitu ya. Iya. Apapun tuh ingat kepada Allah, pada bahwa ini harus jadi amal soleh gitu ya. Iya betul. Jadi jangan sampai amal yang kita lakukan ini tidak termasuk amal soleh. Jangan juga kita malah membuat hitungan di hadapan Allah itu kita termasuk orang yang ini apa namanya tuh batrul haq wamtunas. Jadi orang yang tidak mau diatur ya, maksudnya karena dia menafikan yang benar, kebenaran dari Allah, dan dia merendahkan manusia. Ya orang yang sombong lah ya. Karena memang kematian itu akan pasti datang, mau ke pejabat, mau ke pengusaha, mau ke ya rakyat seperti kita gitu. Jangan sebut anak-anak ya, gitu ya, yang disebutnya pokoknya semua manusia ya, manusia yang di muka bumi ini, bahkan hewan sekalipun bisa siapa yang bernyawa gitu. Iya, yang bernyawa. Tapi intinya kita manusia yang diberi akal, kalbu dan jasad, ini jangan sia-siakan usia itu. Jadi tingkatkan iman dan amal soleh, syukuri apa yang ada, sabar gitu kan. Terus kalau ada apa-apa husnuzon gitu kan. Makanya kan orang yang cerdas dalam hidupnya itu pastinya sholatnya itu jaga tepat gitu. waktu gitu. Nggak mungkin lah orang cerdas misalkan aku zikrul maut sering gitu, ingat kematian tapi nggak pernah sholat. Nah itu terbalik, orang yang ingat kematian pastinya merindukan sholat,
adzan itu adalah panggilan dia untuk mengagungkan Allah, mohon ampunan dan mohon diberi jalan yang lurus, bukan orang-orang yang tersesat gitu atau dimurkai. Jadi memang cerdas di sini tentu artinya karena dia bukan masalah ilmu IPK-nya, tapi memang secara spiritual quotient gitu ya. Nggak hanya dia bisa mengatur manajemen waktu, tadi sikap hidupnya juga optimis, husnuzon tadi sabar dan syukur. Banyaklah ciri-ciri orang takwa. Tiap Ramadan juga kan kita selalu Rasulullah tahun ya, itu bagian dari orang-orang cerdas tuh. Ramadan tuh semangat ibadah, ya kan, ada malam Lailatul Qadar. Wah, alhamdulillah ya gitu kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bisa menghapuskan, memaafkan itu kan cuma Allah. Kalau kita kan, makanya doa kita nih setiap kali habis sholat atau kapanpun, berdoalah minta akhir hidup yang baik gitu. Ada doanya. Itu harus diminta ya? Harus. Karena kita ini sadar diri tanpa ditolong sama Allah, bagaimana mungkin gitu. Kalau saya misalkan mau menolong Teh Hesti, saya ada keterbatasan. Bisa jadi saya lagi sakit, bisa saya jadi lagi ada hambatan lain. Tapi kalau kepada Allah, kapanpun dimanapun, asal kita tadi zikron katsiro, mengingat Allah kapan dan dimanapun, insya Allah di dalam dan di luar sholat. Jadi salah satu kecerdasan orang yang mengingat mati itu dia selalu ingat kepada Allah ya, dalam apapun aktivitasnya. Kan kalau zikrul maut berarti kan zikir itu mengingat ya. Tapi Allah berarti yang diingat itu Allah ya Teh? Ya, zikrul maut itu memang mengingat kematian, berarti kita ingat Allah itu yang maha Rahman dan Rahim, tempat kita kembali. Kan suka kalau ada musibah suka bilang qalu, ya orang yang beriman itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus bahkan ditambah lagi dengan Allahumma ajirni bi musibati wa ghfir khairum minha. Jadi kita menyerahkan kembali kepada yang memiliki semuanya, hanya Allah aja pemilik kita. Kemudian juga nanti minta pahala dan ganti yang lebih baik dari apa yang sudah hilang tadi. Nah, tapi kita tidak merasa memiliki kan. Jadi memang kapan dan dimanapun, mau harta, mau tahta, mau apapun keluarga, gitu ya, keluarga itu adalah pemilik aslinya Allah. Kita cuma dipinjamin aja dan kita media untuk dekat dan bertemu dengan Allah. Makanya kan kalau di Quran itu orang-orang yang khusyun, mereka tuh orang yang mulaq qurabihim. Ketika sholat tuh merasa akan bertemu, bukan merasa lagi, akan bertemu dengan Allah. Memang ketika sholat kan menjawab tuh, misalkan mengucapkan mulai dari takbiratul ihram sampai salam itu semuanya kan komunikasi kepada Allah semua, nggak ada itu kepada makhluk gitu selain Allah gitu. Jadi disinilah bahagianya manusia yang punya sandaran, punya shoulder to cry on. Saya pribadi ya kalau misalkan mumet ya memang punya sahabat dekat, sahabat karib. Biasanya mereka cuman saya bilang gini, aku punya problem nih, tolong doakan ya, gitu kan. Ya didoakan, benar-benar Allah yang ngasih jalan. Nah, jadi memang sahabat kita juga wajahnya beda-beda. Ada yang begitu ketemu teh mengingatkan sama gosip. Ada juga yang mengingatkan kita bahwa kita ketemu lagi ya, ntar insya Allah ya di akhirat, amin gitu. Dan itu tuh refleks ya Teh? Refleks. Nanti kita semua kumpul di surga. Nggak semua sahabat kita ngomong gitu ya? Iya. Bagi yang memang pendamba akan ini akhirat, wabil akhiratihum yuqinun, yang sangat yakin akan akhirat, ketemu juga jadi kayak ini kan, pelepas untuk kerinduan Allah gitu. Jadi kan kata Nabi, sahabat itu ya pada intinya berpelukan yang tentunya mahram ya, nanti saling menggugurkan dosa gitu. Cuma tadi kita kan dari ketemunya di jalan. Jadi satu dari kamar kecil jadinya mengucapkan salamnya ya gitulah. Iya benar ya. Nah, itu tuh hal kecil yang karena ya betul. Karena kita tuh kalau ingat terus sama Allah, aduh jangan sampai momen spesial ini tuh terlewat gitu ya. Iya. Tapi itu tuh akan boring bagi orang yang bukan pendamba akhirat. Oh gitu. Jadi apaan sih kamu ngomong akhirat terus? Ngapain sih kamu ingat zikrul maut? Ya jangan ngomong gitulah, amit-amit. Suka ada yang nolak gitu ya Teh? Iya, kenapa sih ngomongin kematian terus? Iya, gitu? bahkan ya sepertinya tuh kayaknya tabu gitu. Takut, aku mah belum siap.
Nah, biasanya saya suka candain ibu-ibu, bukan candainnya, dibawa relax di forum. Ibu-ibu mau masuk surga kan gitu ya, pengen minta sama Allah surga, iya. Tapi Bu, untuk bisa nyampe ke sana harus mati dulu gitu. Terus baru ibu-ibu suaranya jadi ke bawah. Ah, itu teh katanya. Saya pengennya teh Sasa. Atau jangan dulu lah, ya belum siap. Anak-anak juga belum pada selesai gitu kan. Selesai kuliah, belum pada nikah. Nah, itu kadang-kadang pikirannya masih keduniawian. Itu kenapa teh? Masih berat gitu karena nafsu ya atau gimana? Iya, rata-rata memang kita ini kan sebenarnya punya pilihan ya, di dunia juga sebenarnya itu adalah sarana kita untuk beribadah. Tapi saking cintanya pada dunia biasanya melupakan pemilik sejatinya. Jadi pada saat dia bilang aku meninggalkan anak-anak masih berat. Nah, sebenarnya keberatan apa sih? Karena mereka juga ada rezekinya kan. Bahkan di dalam hadis kan semut yang keluar pun mencari makan, Allah sudah kasih rezeki. Jadi kalau kita yakin bahwa kita bukan pengayom mereka sebenarnya, kita hanya ada di masa di mana kita dititipin. Kalau orang yang dititipin pasti bisa diambil. Kayak tukang parkir, ini sering lah ya. Parkir kan suka dibilang, ih banyak mobilnya Pak. Iya tapi kan titipan. Begitu orangnya yang datang terus dia dibawa. Karena beda teh, mungkin gini ya, kalau keluarga itu kan kita ngerasa dari tidak ada, terus kita sama-sama udah tumbuh sayang, tiba-tiba Allah ambil tuh kayak ya itu sedihnya luar biasa. Betul. Cerita dikit ya, nggak apa-apa ya. Saya kan kedua orang tuh udah meninggal nih, ya. Yang meninggal duluan papa. Papa meninggal usia waktu itu saya masih semester akhir kuliah. 58 tahun kan papa meninggal, masih muda kan? Termasuk muda ya. Masih muda. Rasul aja 63. Kalau mama wafat 63 betul. Jadi tapi mama nggak nikah lagi gitu. Nah ini nah juga rahasianya kalau perempuan, kenapa sih kalau ditinggal suami duluan? Iya. Nah jadi ketika papa yang meninggal itu meninggalkan adik saya yang masih SD kelas 5. Karena saya dengan adik tuh beda 12 tahun. Ya, jauh. Cuman dua bersaudara. Tadinya saya anak tunggal nggak jadi. Nah, gimana kalau mempersiapkannya? Nah, papa tuh sebenarnya nggak punya penyakit, nggak punya riwayat penyakit. Tapi 2 minggu sebelum meninggal suka mengeluhkan dada sebelah manalah yang sakit gitu. Dan akhirnya ke dokter. Kata dokter, memang ada yang harus dioperasi. Ya kalau zaman sekarang pakai ring lah gitu ya. Tapi papa milih nanti kalau di rumah sakit siapa lagi yang nunggu, udah pasti anak sama istri. Nah, akhirnya papa tuh nggak berobat. Tapi bukan berarti papa tidak mau berobat karena tidak mau berupaya, enggak. Ini memang papa masih normal gitu. Alhamdulillah saya tuh udah paham nih, aduh ini bisa jadi jalan di mana papa dipanggil. Karena nggak biasanya kan. Jadi sebagai anak harus juga sih awareness punya. Saya tuh langsung daftarin papa ke ada tim kematian di Masjid Istiqomah. Gitu. Nggak apa-apa ya disebut di Masjid Istiqomah. Ikut keanggotaan, langsung iuran. 2 minggu sebelum meninggal saya minta iuran. Itu tante belum berkeluarga, belum nikah? Belum nikah. Karena saya gini, kalau nanti ada yang memandikan jenazah kan saya lebih tenang gitu. Nah, tapi memang qadarullah 2 minggu kemudian papa meninggal. Cuman 2 minggu aja dari sejak tante daftar gitu. Betul. Terus akhirnya karena Masjid Istiqomah itu masjid saya aktif, ya kalau ditanda kutip aktivis di situ, jadi mudah gitu untuk channel-channel yang memandikan, yang kemudian mengkafani, yang menyolatkan dan menguburkan. Jadi memang itu mah udah qadarullah sama Allah teh udah diatur. Karena kita harus punya awareness itu. Nah, karena saya juga anak terbesar. Nah, alhamdulillah papa itu meninggalnya juga di pangkuan sini, tangan. Di rumah sakit, di rumah. Jadi memang papa lagi duduk di belakang semacam pavilion gitu. Pavilion yang ya masih santai lah untuk tempat minum duduk. Nah papa tuh sebenarnya bilang gini ke saya, Rasa ambilin obat papa, obat jantung yang dikasih dokter. Saya tuh ingat semalam udah dimakan. Kok minta? Jadi saya kan masuk lagi ke tempat penyimpanan obat. Saya ingat itu udah dimakan. Nah saya kembali ke papa udah gini, mau nggak apa-apa udah merem. Saya kan bawa minum, tapi obat itu ya teh, punten ada satu lagi. Jadi teteh nemuin itu iya. Padahal itu tuh sebenarnya udah dimakan semalam sudah habis. Makanya saya nurut juga kan, ambilin. Ya nurutnya sebagai anak mah untuk memberi happy gitu, ambil. Ada memang satu.
pasti kasihin papa minum. Papa minum sebelum begini tuh papa minum dulu merem. Nah pas papa begini karena itu udah ditelan, saya langsung sigap untuk ini karena kursinya hanya seperempat. Dan itu hanya berdua teteh sama hanya papa? Berdua. Kebetulan mama juga lagi ada keperluan sama adek. Akhirnya papa tuh ya sakratul mautnya tuh di tangan. Kalau di tangan itu ternyata berat ya. Karena sakratul maut itu memang ada tekanan ke satu, kedua, ketiga. Bisa kan menyaksikan sendiri itu maksudnya. Nggak ada siapa-siapa. Jadi makanya ini tuh tangan tuh udah nggak bisa bergerak gini aja. Tapi papa udah merem sendiri. Saya cuma talkin aja gitu. Tapi sadar teteh, oh ini harus ditalkinin gitu. Sadar bahwa di situ ada malaikat Israel, tapi saya nggak bisa ngelihat. Saya hanya ucapkan tahlil, tahmid, tasbih, takbir gitu kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya apa gitu. Tapi nggak ada penolakan. Jangan dulu ya Allah kan? Enggak. Udah itu ya, udah sefrekuensi aja. Oh ini lagi momentum yang sangat penting. Kita nggak boleh ketinggalan untuk selalu mengingatkan Allah. Papa juga pasti mendengar, cuma papa udah merem. Meremnya tuh merem rapet. Mulutnya juga menutup rapet gitu. Jadi memang ada saat mungkin ketika saya ngambil obat itu teh si papa teh sebenarnya udah ngerasa ada, cuman aku kan nggak bisa lihat kan gitu. Saya merinding ya, maksudnya kan, tapi maksudnya saya ngeliat setenang itu ya Teh Sasa melepas kepergian ayah kan pasti ada apa ya? Ya Allah jangan sekarang gitu ya Allah. Ya itu sinetron biasanya gitu ya. Tapi kalau ini kenyataannya gini, saya sadar penuh bahwa papa lagi proses nih. Dan akhirnya papa kalau ternyata diambil tuh ke atas teh, tapi papa nggak mendelik karena matanya udah merem. Jadi begitu udah yang tekanan 1, 2, 3 ditarik ke atas, maksudnya saya ngerasa ininya berkurang, ya udah baru lemes. Baru saya bisa taruh di kursi. Itu rezeki luar biasa ya Teh, bisa membimbing. Nggak dibayangkan bahwa saya kebagian itu, karena mungkin tadi awareness bahwa begitu papaku sakit tapi papa tidak mengeluh, papa pengen di rumah aja, papa juga udah ke dokter ada obatnya pengurang rasa sakit. Saya udah ini di rumah cuma mama, saya, adik, harus ada nih yang tanggung jawab, takes responsibility. Karena kan kalaupun ke masjid juga ada tim kematian, tapi karena saya aktifnya di Masjid Istiqomah, nggak ada salahnya gitu. Saya daftarin aja gitu, pakai iuran. Jadi 2 minggu teh iuran. Tapi kan itu tidak menutup biaya sebetulnya. Tapi karena emang suka aktif di sana ya bayar lagi setelah. Cara syariatnya tuh benar-benar dipersiapkan ya. Dipersiapkan. Tapi saya nggak ngomong ke mama bahwa saya tuh ngedaftarin gitu, teh nggak ngomong. Terus bukannya dari mana teh? Ada aja. Enggak kan tahu anaknya suka pergi ke Masjid Istiqomah. Cuman daftarin itu teh emang surprisingly gitu. Bahwa saya ini udah feeling aja kalau ada apa-apa harus siap gitu. Enggak berarti harus papa meninggal dalam waktu dekat. Ini Allah sudah kasih gitu ya. Ternyata 2 minggu setelah saya daftar teh papa dipanggil gitu. Kebayang kalau saya nggak daftar mungkin saya nggak sekul itu ya. Maksudnya tuh berarti harus menghubungi channel yang mana. Kalau ini kan udah, dan memang yang memandikan jenazah juga ngajakin untuk memandikan kan, namanya Pak Anwar. Pak Anwar bilang, Sasa, ya panggilannya Sasa, mandiin papa. Tapi karena saya kan laki-lakinya memang ditutup sih, tapi saya mah cuman melepas cincin, apa kan pakai cincin nikah, melepas cincin. Terus Pak Anwar setelahnya nih, Sasa, alhamdulillah papa kamu teh kan nggak boleh ngejelekin ya, tapi ini Pak Anwar bukan cari pujian katanya ya, tapi Pak Anwar merasa ya gimana Pak Anwar mengatakan bahwa papa tuh baik-baik aja lah gitu. Ya mungkin karena Pak Anwar dekat sama saya jadi cerita gitu. Ya artinya kan berarti tidak diperlihatkan. Nah ini mungkin sebelum ke satu mungkin ada hubungannya ya. Yang disebut husnul khotimah itu tuh kan ada yang ceritakan ringan atau happy, senyum, hadap ke kanan atau gimana sih teh sebenarnya? Walau alam sih ya. Kalau artinya akhir yang baik itu seperti apa, tapi yang jelas papa tuh kalau sehari-hari ini, saya bukan muji-muji papa tuh orangnya pencari nafkah yang halal, nggak pernah riba gitu. Papa juga orangnya sangat sayang sama mama. Mama selalu dipuji-puji gitu. Makasih mama. Istri dan keluarga. Papa tuh kerja sebenarnya insinyur. Jadi kalau insinyur itu kan seminggu kadang pulang atau 2 minggu sekali, tapi papa bisa ngambil rapot saya. Kalau saya sakit papa bisa datang. Terus papa itu selalu ready. Peran ayah tuh ya ready untuk PR saya selama seminggu. Kalau saya ada di rumah tuh mana PR-nya
papa kan terutama ngajari matematika sama fisika. Kalau yang lain mah kamu bisa, itu harus tanya. Jadi seminggu papa nggak ada, di hari Sabtu Minggu tuh belajar, tapi juga jalan-jalan. Nah, papa itu mengajarkan silaturahmi ke keluarga mama minggu ini, minggu depannya lagi, kalau 2 minggu sekali berarti minggu depannya ke keluarga papa, gitu bolak-balik. Dan papa tuh mau nungguin mama, dulu mah belum ada aplikasi-aplikasi yang kalau mau kemana-mana pergi sendiri, nggak ada. Jadi papa tuh driver buat mama. Mama kalau sampai ada urusan ke mama dianterin. Kan biasanya kalau bapak-bapak suka gengsi ya, anterin dulu aja gitu, nyariin supir enggak? Iya, kalau ini mah nganter sendiri, pegangin gitu, nyebrangin. Ini saya belajar gimana gentleman-nya seorang laki-laki tuh dari selain Rasulullah SAW ya, itu real nyata kelihatannya. Gitu. Dan papa tuh kata saudara-saudaranya juga, dang onta. Apa sih dang onta itu? Orang yang nggak pernah marah. Karena unta itu nggak pernah marah loh, katanya gitu. Jadi memang segitunya. Dan ibunya juga pernah begini, jadi nggak pernah marah ya. Ibunya juga pernah memuji karena papa tuh pernah nganterin haji ibunya, maksudnya mereka berdua itu haji. Mama tuh nenek berarti ya, sama papa sama ayah saya tuh berdua haji. Jadi memang berbakti kepada orang tua. Apapun kata orang tua, iya mama gitu. Dan makanya itu tidak heran kalau Allah mengambil di akhir hidupnya itu dengan cara yang baik ya, karena selamanya itu jadi orang baik gitu. Amin. Tapi teh ada sebuah kenapa kalau orang baik umurnya pendek? Karena suka jadi diri, jangan terlalu baik jadi orang, nanti umurnya pendek gitu aja. Iya, tapi memang saya juga pengamat begitu teteh. Kalau mau panjang umur jadilah orang zalim. Firaun kan panjang umur. Ada yang panjang umur, yang pendek ya, tapi yang Firaun Ramses II itu emang paling panjang umur gitu. Jadi memang itu mah istidrajnya Allah. Dikasih semuanya tapi Allah tidak ridho, makanya diberi umur panjang. Bukan berarti dia dikasih umur buat tobat, enggak. Obat itu semua orang dikasih kesempatan, tapi kalau di dalam kehidupan dia itu mempermainkan tobat, yang namanya tobat kumat gitu ya. Allah juga tahu kan. Nah, makanya kita tidak bisa bermain-main dengan waktu, hanya sampai 40 tahun aja. Kalau kita hidup tuh kan sebentar nih, bukan kalau semua orang hidup sebentar. Nah, 40 tahun itu arba'atan sanah gitu, sunatan. Nah, itu bagi orang yang mau bersyukur kepada Allah, itu ada di Al-A'raf ayat 15 tuh. Jadi memang kita jangan sampai kelewat gitu. Umur 40 tuh harus udah bahasa daerah mah berbalik pikir. Jadi orang yang udah jadi baik sebenarnya. Ya udah syukur nikmat terus lah. Jangan aja sekali-kali kita melihat segala tuh kurang ini, kurang itu gitu. Pasti kurangnya ada, tapi kalau orang yang syukur dan sabar mah justru di atas 40 tahun tuh udah fokus akhirat. Jadi gini, ya kalau kita dapat sekarang alhamdulillah, kalau tidak innalillah, alhamdulillah ala kulli hal gitu. Jadi emang orangnya tuh nggak pemarah juga sih. Disakiti mah sering, tapi dia malah lebih banyak memaafkan. Ciri orang takwa tadi. Iya, ciri orang takwa. Wal kaziminal ghaiza wal afianinas, bisa menahan emosi dan memaafkan gitu. Jadi memang husnul khotimah itu akhir yang baik ya. Kan di doanya kan juga Allahumma ja'al ya, diminta kepada Allah khairo ya, minta yang lebih baik gitu. Jadi apa yang kita mau tuh, misalkan mau umurnya gitu kan, mau amalnya gitu ya. Umur itu kan umur kita gitu. Jadi emang kita harus minta gitu umur dan amal kita di akhir tuh baik gitu. Tanpa itu agak susah. Yang paling bagus kan doa agak lengkap tuh, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut wa mahawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Jadi emang ada proses minta dulu sama yang memiliki, tanpa itu agak susah koneksinya. Karena yang punya kehidupan dan kematian itu kan cuma Allah. Kita minta tolong misalkan, ingetin aku ya kalau aku udah ngaco misalnya gitu. Ternyata yang minta diingetinnya juga ngaco juga, jadi kan sama-sama susah. Walaupun memang di dalam Islam ada watawasau bil haq, watawasau bis sabar.
saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tapi utamanya mintanya langsung kepada Allah. Jadi memang saya juga tertarik sama pengemudi ojol. Pada saat viral-viral yang bagus nih ya, kita bisa ambil hikmah. Beliau itu habis sholat nampaknya, karena ada CCTV yang menggambarkan beliau duduk di tempatnya semen pinggiran masjid. Dia terduduk tapi nggak jatuh ke bawah ya. Allah takdirkan dia tidurnya bukan tidur, meninggalnya ke samping, dan di sebelahnya ada tukang ojol lagi. Jadi ada saksi bahwa beliau itu wafat. Nah, akhirnya semua datang untuk membantu. Ada ambulansnya, ada kereta jenazahnya gitu, dan tentu diurus dengan baik ya. Itu didokumentasikan ya Mas? Didokumentasikan, bahkan diposting gitu kan. Dan saya pun termasuk yang mendoakan gitu, ngambil hikmah, sharing. Nah, ini kan IO kematian itu harus dimintakan sama Allah. Jangan sampai gini, anaknya banyak gitu kan ya. Kemudian kawannya banyak, tapi pada hari H semuanya nggak ada misalkan. Kalau yang normal meninggalnya gitu, kadang-kadang ini harus pertanyakan nih kenapa gitu. Karena ada juga ini pengalaman hadir ke sebuah yang ditinggal wafat, namanya takziah. Takziah ya. Di situ tuh ternyata orang-orang tidak dipersilahkan untuk sholat jenazah teh. Hanya persilakan masuk gitu ya, kayak duduk, ngobrol gitu. Terus nanya kenapa meninggalnya, gitu. Iya betul. Ya jadi saya sedih gitu. Terus nyari teman siapa nih, ada yang mau sholatin jenazah. Akhirnya saya ngomong, ada yang mau sholatin jenazah enggak? Gitu kan, cari bapak-bapak yang jadi imamnya. Pada lihat-lihat gitu kayak dan belum siap wudhu juga kadang enggak gitu. Iya memang. Nah, tapi ada juga tempat yang masya Allah tabarakallah benar-benar dipersilahkan itu. Saya kemarin datang juga, ada salah satu orang tokoh di kota Bandung ini meninggal dunia, dan enak gitu, alurnya tuh bagus. Begitu masuk memang isi buku tamu dulu ya, isi buku tamu. Kematian, takziah gitu. Iya, entah siapa lagi yang menyiapinnya kan ya. Karena cucu-cucunya ada di situ, tapi cucu-cucunya cuma salaman-salaman gitu kan. Ya, makasih gitu. Jazakallah. Tapi kalau yang nyiapin buku kayaknya teman-temannya gitu. Nah, akhirnya masuk, alurnya bagus. Masuk, dipersilahkan sholat jenazah gitu. Dan bahkan dicari gitu, siapa yang mau gitu. Siapa yang mau wudhu dulu gitu. Jadi emang alangkah indahnya gitu kalau keluarga yang kita bangun gitu bisa seperti itu. Ya kita berdoa aja sama Allah. Ada juga sih yang meninggal tidak dengan keluarga ada. Tapi misalkan contohnya lagi sholat di masjid, banyak kan viral-viral juga. Beliau tuh lagi sholat, tiba-tiba dari sujudnya itu nggak bangun lagi. Terus jamaah masjid pada bantu. Ya mudah-mudahan Allah bantulah. Karena IO terberat itu justru IO kematian. Ada juga yang bahagianya seperti ini, kakek yang tentu kan sahabat MKFM tahu kakek di Gaza. Beliau itu punya cucunya meninggal duluan 1 tahun sebelum beliau meninggal karena ya biasa di genosida kan. Akhirnya kakeknya tuh bahagia banget gitu cucunya meninggal, syahid. Nah di sun di apa pokoknya ikhlas lah dia, nggak nangis. Alhamdulillah ternyata kakek ini suatu hari ini meninggal juga nih ketika kita syuting. Terus sebenarnya kakek itu lagi viral, dikabarkan wafat juga sama kena genosida juga. Nah bahkan orang-orang posting, wah mereka sudah kumpul di jannah, maksudnya di alam barzah ya, belum ke jannah kan sebetulnya, tapi insya Allah menjadi para syuhada gitu, orang-orang yang syahid. Nah itu kan bahagia juga gitu. Cuman kacamata itu bisa ditangkap nggak gitu. Karena ada orang beriman yang iya, yang beriman. Syahid itu memang didamba, kita mati di jalan Allah. Nah, bagaimana caranya? Ya mintalah sama Allah. Tanpa itu agak sulit gitu. Karena meninggal syahid itu sebenarnya di atas kasur juga bisa, tapi jangan lakukan maksiat. Makanya sebelum tidur harus berdoa dulu gitu kan. Kemudian kalau mau pergi kemana-mana doa dulu. Mau masuk masjid doa, mau makan doa, segala macam doa gitu. Makanya zikran kasiro itu. Betul. Insya Allah. Jadi saya pribadi sebagai ibu rumah tangga dari rumah tangga yang sekarang merasakan sedih waktu mama meninggal. Karena udah nggak serumah kan waktu itu, tapi mama teteh atau mama saya. Kebetulan mama saya meninggal di bulan Ramadan. Jam 1 malam di rumah sakit. Tapi kerasanya mah cerita dulu ke saya, teh
Mama teh bahasa Sunda mah guling gasahan, hareudang wae, keringat terus. Minta ini dong kipas angin yang di pinggir gitu, atau apalah katanya buat di ruangan. Karena kita nggak pakai AC, rumah mama nggak pakai AC. Alhamdulillahnya tuh permintaannya itu yang terakhir. Tapi ada rasa sedih, belum kebeli. Bukan karena saya tidak mau beli, pas saya mau beli, khodimat di rumah tuh bilang, ibu saya mau izin dulu. Aduh, aku udah mau pergi. Ya udah tuh kamu dulu gitu. Tapi terus akhirnya saya ditelepon sama khodimat ada di rumah mama. Ini Neng, mama kayaknya harus masuk rumah sakit. Jadi akhirnya ke rumah sakit masuk. Nggak berapa lama, mama cuman Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berapa hari tuh? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. 5 hari meninggal. Tapi di rumah sakit mama ditungguin sama saya sama adik. Padahal harusnya gantian, saya adik gitu. Tapi di malam mama mau meninggal, saya loncat dari kasur. Saya tuh bilang ke suami, Pak Am, Ustadz Am, Pak, aku mau ke rumah sakit ya, mau nungguin mama, sok atuh gitu. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Nah di hari itulah ketika saya feeling, atau bukan feeling atau apa, itu mah pertolongan Allah aja. Jadi nungguin tuh sebenarnya rezeki gitu ya, untuk sebenarnya mubazir kan, ditungguin 2 anak, tapi itulah rezeki dari Allah. Jadi pas malam itulah mama wafat gitu. Jadi kita yang ngurusin, dan di rumah sakit nanya, ya mau dianterin kemana? Ya udah ke rumah saya aja. Kan rumah mama beda lagi kan. Habis itu di rumah saya tuh biasanya kumpul ada teman-teman aktivis. Waktu itu aktivis Percikan Iman. Saya masih di sana sebagai pengurus TPK, tim kematian Husnul Khotimah. Tapi anak buah saya tuh ibu-ibu semua. Karena mereka udah senior umurnya, tapi memang aktif di masjid masing-masing untuk pemulasaraan jenazah. Jadi saya teh ibu-ibu yang muda, dalam umur waktu itu masih muda ya, teh 40-an sekian lah. Mama usia wafat tahun kira-kira benar. Kalau mama wafat itu 2004. 63 tahun. Saya 2004 umur berapa ya? 20 tahun yang lalu. Masih 2004. Saya umur berapa ya? Karena sekarang saya 58 ke 60. Nah, pokoknya masih 30-an. Masih kuat lah ya. Alhamdulillah. Nah, terus pada saat itu anak buah tuh ibu-ibu kesepuhan semua, dan karena tinggal 1 kali telepon datanglah, walaupun itu malam untuk mau mempersiapkan sahur kan. Jam 1-an ibu-ibu tuh udah datang, dan karena anak buah sendiri, dia tim kematian Husnul Khotimah, itu adalah anak buahnya sendiri yang datang. Jadi ibu-ibu yang sepuh udah senior banget. Nah, jadi alhamdulillah ditangani, dan saya juga ikut memandikan. Nah itu jadi ada pengalaman bahwa, nah terus ini kisah berikutnya lagi apa ya? Nenek Tigigir itu adiknya nenek yang asli gitu, meninggal. Tapi nenek ini tuh sangat dekat sama papa saya. Dan dulu ketika papa saya sakit, dia menyempatkan datang. Nah makanya ada cara untuk zikrul maut adalah kita selalu menghubungkan silaturahmi kepada orang-orang yang dekat sama orang tua kita. Nah saya tuh termasuk yang selalu nengok ke nenek ini tuh, nenek Tigigir, karena nenek aslinya udah meninggal ya. Nenek Tigigir. Nah pada saat nenek Tigigir ini meninggal, saya itu sudah tidak menjabat tim kematian lagi, tapi sudah dijabat sama anak buah berikutnya lagi. Tapi itu sahabat saya, anak muda, lebih muda lagi dari ibu-ibu yang itu. Dan di hari kematian itu keluarga besar dari nenek Tigigir, nenek yang itu tuh nelfon, pengen khusus diurus sama Teh Yanti katanya gitu. Itu Teh Yanti itu sahabat sendiri, karena dia masuk Percikan Iman pun saya ngajak waktu itu tuh. Alhamdulillah SDM itu kepake sama Percikan Iman, dan jadi tim kematian tuh. Dia yang dikadar sama ibu-ibu waktu yang anak buahnya saya. Nah alhamdulillah saya jadi bisa memandikan jenazah nenek itu berdua aja. Nah anak-anaknya waktu itu pengalaman pertama kali teteh mandiin jenazah sendiri. Jenazah sama mama. Oh mama sama teteh. Sama teteh. Karena kan anak buah itu, nenek-nenek itu semua kan anak buah semua itu. Karena kita punya tim kematian kan. Nah yang kedua ini yang anak buah ini juga dia penerusnya gitu. Dia belajar sama nenek-nenek, ibu-ibu yang nenek-nenek ini gitu.
sayanya udah keluar dari Percikan Iman, keluar tuh dalam tanda petik manajemennya saya nggak ikutan, Tidak jadi pengurus. tidak jadi pengurus gitu, hanya mengurus suami aja gitu. Takutnya kan keluar kenapa katanya, memang saya mendirikan sendiri ada yayasan lagi tapi khusus ke TK deh. Jadi memang saya jadi ketua yayasan di TK. Nah, bukan TK Percikan Iman, TK Yayasan Kuantum Tarbiyah namanya. Nah itu jadi pengalaman memandikan nenek Gigir ini hanya berdua, karena ibu-ibu yang lain diajakin paling cuman banjur-banjur gitu doang. Paling banjur tapi ya siram-siram gitu. Nah jadi memang dan mengkafani juga. Tapi malah jadi saya belajar sama junior gitu. Karena ya biasalah. Tadinya saya juga mau ikutan gitu, teh kalau ada kematian calling aku ya. Tapi izin ke suami sih, Pak. Mama kalau ikut tim-tim gitu gimana? Udah nggak usah dulu lah katanya gitu. Apa rasanya teh? Kenapa jangan dulu? Nggak usah dulu. Ya udah saya cari amal yang lain aja. Karena kan itu memang besar itu memandikan jenazah, itu tuh mengkafani itu atau mengantarkan jenazah juga kan besar banget itu pahalanya. Ya jadi jangan takut sama jenazah. Ya, karena ada masa waktu saya masih kecil, masih SD, ngelihat jenazah tuh takut. Iya ada, lihat keranda tuh takut gitu, karena belum ada konsepnya kan. Masih kecil SD, ngaji ke masjid tapi takut gitu kan. Nah, tapi setelah kita paham, oh ternyata jenazah ini tuh harus diurus dan sebagainya, dan kemudian disolatkan gitu kan, dikuburkan, dimandikan dulu, dikafani, disolatkan dan dikuburkan. Insyaallah gitu. Jadi itu ya, kadang-kadang pengalaman seseorang itu menjadi sangat perhatian mempersiapkan mati kalau orang terdekat atau sahabat tuh wafat ya. Iya. Bahkan saya pernah trauma dengar bunyi sirine. Dengar bunyi sirine trauma. Karena kan traumanya karena ya mendengar itu berarti mendengar orang tua lagi mau kita proses antar ke makam gitu, bukan galido tapi maksudnya trauma aja mendengarkan itu sebagai situasi yang benar-benar nggak kita harapkan gitu. Tapi kan itu harus dilalui ya teh. Ya, bahkan saya nangisnya itu bukan di hari H kematian ataupun ketika orang-orang sibuk takziah. Saya baru menangis terseduh-seduh sedan 2 minggu setelahnya. Tapi kerinduan atau kenapa? Hilang? Tidak ada yang tahu itu. Saya nangisnya juga di toilet, di kamar mandi, nangis sendiri. Tahu bahasa Sunda mah hanya nyerian gitu. Sakit hati gitu, patah hati gitu saya hati gimana? Ya merasa bahwa ada yang hilang gitu. Tapi enggak kemudian jadi tidak ridho, bukan. Saking capek mungkin. Karena ngurus sendiri. Saudara banyak yang datang, kita juga ingin memberi yang terbaik buat jenazah. Saya sendiri tidak punya waktu untuk diri saya sendiri. Misalkan gini, ada TV, dulu mah belum ada HP-an gini ya. Ada tapi SMS kalau nggak salah masih SMS. TV nyala hanya untuk menghibur orang-orang yang datang takziah di sini gitu. Kan ikut nginep di rumah kita. Begitu semua orang pada pergi satu-satu, saya tuh nggak bisa baca TV, lihat tapi nggak nonton. Gini aja kayak orang sepi dalam keramaian, kayak orang sawan gitu. Tapi bukan berarti kosong jiwa gitu. Maksudnya emang ada pengaruh. Tapi nggak sampai rata-rata enggak. Justru malah setelah ini saya harus menjadi lebih baik, harus menjadi penyambung kebaikan orang tua. Itu berat juga ya, jadi tulang punggung ibaratnya. Jadi saya mah terbalik, kerja dulu baru lulus. Tapi lulus juga sama Allah tuh setahun kemudian ketemu sama jodoh. Gak lama berarti. Tapi itu juga ya gitulah. Adalah panjang ceritanya mah, intinya mah jangan bergantung sama papa juga kan. Dan memang saya juga tidak bergantung. Saya justru malah ikut bahagia, papa udah terbebas dari rasa sakitnya. Dan udah ketemu sama Robnya gitu. Saya malah bahagia gitu. Di balik sedihnya tadi tuh saya tuh bahagia gitu. Ini wajar ya, karena kita kehilangan orang yang menjadi pelindung kita secara syariat manusia ya, yang menyayangi kita. Iya betul. Makanya waktu nikah kan saya mah nggak punya wali. Maksudnya walinya wali paman. Jadi saya nggak bisa discuss, Pak ini gimana Pak Aam nih, Pak Aam nih. Kalau sekarang kan ada bener ya, itu kan yang kehilangan ketika kita belum dinikahkan oleh ayah kita, terus kita udah nggak punya ayah tuh berat ya, nggak mudah ya teh. Ya nggak ada wali yang itu ayah kandung kita, tapi alhamdulillah masih ada paman gitu kan waktu itu gitu. Berapa lama teteh butuh waktu buat ini episode baru aku tuh begini? Cepet dah hitungannya.
Oh enggak. Jadi saya butuh bertahun-tahun juga. Tipenya tuh selain ke masjid, saya tuh tipenya cari ilmu. Makanya ketemu suami kan di pesantren juga. Karena memang saya kan sambil kuliah umum tapi juga pesantren. Nah di pesantren Persis itulah ketemu suami. Tapi suami baru pulang dari Pakistan. Dia program diploma. Beliau itu kan awalnya di Libya Bahasa Arab Jakarta. Terus program langsung ke sana ke Pakistan setahun. Nah akhirnya ya itu dia sekarang makan S1-nya di Unisba, S2 di Unpad, S3 di Unpad. Jadi saya waktu itu nikah dengan seorang yang sangat ambisi pengen sekolah. Jadi sering ditinggal juga gitu. Terusnya ya kebayang lah orang dakwahnya banyak, terus ikutan kuliah, apalagi dia di luar kota. Jadi emang saya ujiannya tuh bertubi-tubi sih sebenarnya. Menurut ujian orang-orang mungkin itu mendewasakan gitu, buat kita bergantungnya hanya kepada Allah gitu. Saya nggak bisa diskusi ke suami ketika suami ada di luar kota kan gitu. Ya betul. Ya itu. Sebenarnya ya itu tadi ya, Allah mengambil orang-orang yang selama ini jadi, walaupun itu nggak salah ya, menjadi sandaran kita, pelindung kita, karena Allah yang mengembalikan kita kembali kepada Allah ya. Mungkin tipsnya teh apa nasihatnya buat yang kan kita ditinggalkan itu bisa oleh anak, terus suami. Tadi katanya udah cerita orang tua nih. Karena banyak saya kalau dapat testimoni dari para istri yang ditinggal suami dalam keadaan anak-anak masih kecil, terus masih muda, tidak akan tergantikan. Terus bahkan ada sebuah tadi katanya nyinggung juga setia sampai ketemu lagi di surga. Itu boleh kayak gitu, maksudnya? Atau ada jaminan ketemu lagi nggak sih? Kalau saya termasuk tipikal yang di surga pengen ganti. Mohon maaf ya. Karena di sana itu waridwanu minallah. Ali Imran ayat 15 ada keriduan Allah. Dipasangkan lagi dengan siapa walau alam gitu. Ketemu sama keturunan yang mana juga walau alam. Bahkan doa jenazah juga minta ahli yang lebih baik. Minta diganti sebetulnya gitu ya, nggak masalah. Dengan ada kecemburuan juga gitu. Jadi jangan ada kepedean dan kesombongan juga, enggak juga gitu. Intinya bahwa sebenarnya di sisi Allah itu pastikan bahwa kita berharap sepenuhnya. Di dunia ini kan cuma sementara, fana, rusak. Makanya kenapa zikrul maut itu harus, karena kita akan berpindah alam. Itu mah suka atau nggak suka. Dimulai dari dunia alam rahim, kemarin di rahim orang tua, kemudian dilahirkan ke dunia, dan akhirnya nanti masuk ke alam kubur atau barzah, menunggu nanti di padang mahsyar dikumpulkan gitu kan. Nanti dapat syafaat enggak sama Rasul gitu. Nanti kan seterusnya ada mizan, ada segala macam, ada sirot gitu. Nah itu kan banyak banget itu perjalanan kita. Yusuf itu yang harus kita siapkan. Saya nggak bisa dong minta tolong Teh Hesti temenin gitu. Bergantung ke orang yang dia juga sibuk dengan urusan dia ya. Nggak bisa gitu kan. Anak-anakku sayang, ini mamah kamu. Nggak bisa. Jadi memang orang kadang-kadang suka bukan kadang-kadang, seringnya gitu merasa dunia itu akan hidup selamanya gitu. Jadi harusnya udah dunia memang selesai gitu ya. Setelah itu alam kubur, alam akhirat gitu ya. Saya aja sekarang kalau kesini ke MI, kan suka ada tuh jamaah suka nanya, Teteh, hari ceramah kok sendiri aja, nggak pakai supir, nggak diantar Pak Aam, suka gitu lah dicandain. Iya kan ada Allah yang nemenin gitu. Oh iya ya gitu. Jadi kadang-kadang ibu-ibu suka candain karena tahu kalau dunia dakwah itu kalau lagi ke masjid atau ke taklim tuh ibu-ibu suka nanya, Teteh diajak usaha, Teteh diantarin sama siapa? Enggak, sendiri aja. Itu Teh padahal mah gitu ya. Temenin atuh sama bapak atau sama supir atau kita jemput. Enggak apa-apa Teh, insyaallah udah aman. Karena kita kan berdoa, bismillahirrahmanirrahim. Allah, la haula wala quwata illa billah. Jadi udah gue pasrah gitu kan. Ya tentu pasrah teh tetap jangan ikhtiarnya disempurnakan ya. Nyetirnya harus segar, jangan lagi ngantuk ya. Kan kadang kalau saya sekali-kalinya pernah ngalamin ngantuk itu sekali banget, itu jadi pelajaran. Yang tadinya dari kiri tiba-tiba ke tengah, untung lagi kosong. Nah, berarti bener nih gitu. Ya jadi tidur juga harus diatur ya. Jadi tadi ada pengalaman Teteh yang menarik ya. Untuk Teteh kan ada tuh kekhawatiran ya. Aduh ayah sudah meninggal, tidak ada standar maisah, terus biaya kuliah gitu. Tapi secara syariat tuh Teteh melakukan apa Teh sampai bisa bertahan? Itu ya betul. Kalau flashback lagi ya atau throwback ke masa itu, sebenarnya saya tuh
nggak punya siapa-siapa kecuali Allah dalam hati. Dalam kehidupan sehari-hari memang saya anak tunggal sebelumnya. Akhirnya kan punya adik usia beda 12 tahun. Terus mama juga ibu rumah tangga. Tapi memang papa almarhum itu punya menanam kebaikan kepada adik-adik beliau. Pernah ngurus karena papa itu anak kedua dari yang terbesar. Adik-adiknya itu orang sukses semua tuh. Nah, jadi kalau bahasa Sunda mah mulang tarima, suka balas jasa, itu suka menafkahi mamah gitu. Jadi mamah itu selain memang papa memang karyawan swasta, tapi kan ada deposito. Tapi memang adik-adiknya papa tuh tergerak untuk selalu menyantuni mamah. Karena anak yatim juga ya, ada kewajiban. Dua anak yatimnya. Ya. Untuk jadi paman-pamannya. Alhamdulillah, jadi adik-adiknya papa yang dulu diurus sama papa itu sekarang mengurus mama sama ngurus adik saya. Kalau saya kan semester akhir, udah tinggal skripsi aja sebetulnya. Tapi ya itulah kehidupan terus berlanjut tuh karena satu emang ada penghasilan dari deposito yang papa tinggalkan, kemudian juga dari adik-adiknya yang balas budi atas kebaikan papa almarhum waktu semasa hidupnya ngurusin adik-adiknya gitu. Jadi emang Allah selalu putar itu gitu. Mungkin jangan khawatir gitu ya, Allah udah mengatur. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu saya fokuskan aja meneruskan usaha papa. Papa itu ada usaha. Nah, saya juga ketemu sama klien-klien papa ataupun juga mitra-mitra usaha papa. Bahkan waktu itu juga kita datang ke semacam notaris lah gitu. Sebenarnya ini saham papa gimana gitu. Ya saya kayak orang yang tiba-tiba itu aja dipacu menjadi gitu. Kayak harus dikarbit, harus jadi gaulnya jang bapak-bapak gitu. Jadi bapak-bapak itu semua, tapi ya alhamdulillah saya di situ masuk karena ada kan saham papa tuh 55% gitu. Tapi akhirnya ada konflik intern di situ. Bagaimana papa dikalahkan ketika udah meninggal karena papa tuh sebetulnya gini, 49 kalau ditambah 3 saham dari orang yang masih saudara itu bakal bagus dimasukin jadi 51. Tapi jadi karena saudara ini tuh malah masukinnya ke kubu sebelah jadi saya kalah gitu. Nah itulah jadi jadi akhirnya kita tahu setelah saudara kita yang dalam tanda petik yang akhirnya memberikan suara kepada kubu yang lain gitu ya, di akhir hayatnya itu atau semasa tuanya itu suka ketemu saya, suka bilang maafin misalkan Fulan ya, maafin Fulan ya gitu, karena udah maafin emang ya gini-gini, dia menyesal gitu. Nah, akhirnya kan PT itu bubar gitu. Tapi disitulah kebesaran Allah menunjukkan bahwa papa tidak punya hutang gitu kan. Dan perusahaan itu tidak bisa dilanjutkan. Nah, setahun kemudian ketemu sama suami, tapi juga bukan berarti dia langsung tiba-tiba menafkahi keluarga yang ditinggal ini, karena beliau juga punya adik sekitar 11 orang gitu. Ibundanya pun juga sama bapaknya itu kan di Tasik ya. Jadi pada akhirnya papa juga sukalah ngirim suami itu suka ngirim gitu. Dia juga bilang fokusnya, mah maksudnya sasak, mah aku mah mau fokus membahagiakan keluarga aku. Jadi memang dia punya juga visi misi bahwa dia juga ingin menaikkan derajat keluarga aku. Jadi maksudnya karena adiknya kan banyak. Nah, karena memang kalau tidak salah sih emang benar. Mertua saya itu ketika saya lahir anak kedua kecelakaan. Jadi mertua laki-laki itu tidak bisa menafkahi lagi kan keluarganya. Akhirnya full itu ditanggung sama suami. Ibunda mertua yang kemarin juga meninggal baru-baru ini, dan juga adik-adiknya, dan alhamdulillah maju semua. Udah, jadi kita tuh jangan suka bilang gini, aduh nikah dapat apa ya, nggak usah, ada Allah gitu. Jadi istilahnya mah nikmat yang paling sehat itu adalah kita jadi jalan kebaikan buat yang lainnya gitu. Dan saya tidak pernah bilang nih, kamu ngasih berapa ke keluarga kamu, enggak, tahu juga enggak gitu. Saya tipikal yang ya kalau dia pakai untuk ibunya, untuk adiknya, itu jalan jariah buat saya juga gitu. Saya tahu atau tidak. Nah, saya tipikal yang ditinggal di rumah mama, karena waktu itu belum punya rumah 10 tahun mah di rumah mama
di rumah mama saya sama adik, dan kuliah adik saya mah dibiayai oleh adik-adiknya papa almarhum itu gitu. Jadi memang alhamdulillah tipikal keluarga kita kan suka seminggu ketemu di sini, seminggu di sana. Jadi memang silaturahminya tuh kuat banget. Nah, anak-anak zaman sekarang nih kalau pengen rizki berkah itu kan, umur berkah tuh perpanjang silaturahmi. Itu penting itu banget. Jadi link jaringan networking kalau ketika kematian juga ya. Karena sepupu-sepupu saya juga waktu saya teleponin, zaman itu masih ada teleponnya. Termasuk keluarga yang punya telepon yang bulat yang diputer-puter, saya ini Om Tata tuh papa aku meninggal. Semua pada datang cepat. Datangnya tuh nggak lama, nggak pakai lama, langsung pada datang. Wah tata gitu. Maksudnya betapa kalau memang sering ketemu dan dekat itu akan beda. Jadi rizkinya diatur sama Allah. Dan alhamdulillah saya juga bersyukur, dan sebetulnya punya kayak sekarang bisa punya kendaraan, bisa pergi sendiri, punya rumah itu membutuhkan waktu. Kalau 10 tahun tinggal di mama, 4 tahun ngontrak di 2 tempat, sama satu lagi ada 3 membangun rumah sih di Cibiru, tapi lama itu hampir setengah umur dari perkawinan. Jadi sebenarnya nggak harus lihat sukses sejahtera gitu ya. Bahkan dulu masih ceramah-ceramah yang panggilan itu waktu di rumah kontrakan, panitia itu suka nungguin terus nelpon, Teteh udah di mana? Masih di ceramah yang satu lagi, Teteh udah di mana? Jadi dari satu ceramah ke ceramah tuh pakai mobil panitia teh. Belum kayak sekarang. Dan ibu mertua saya cerita ke saya, Neng mah telat ya gaduh mobil teh, bahasa Sunda ya. Neng telat punya mobil ya, katanya gitu. Kasihan gitu. Karena memang fokusnya ke keluarga dia semua kan. Tapi alhamdulillah saya tidak merasa gimana gitu. Baru dapat mobil itu memang ketika anak bungsu yang bonus saya lahirkan itu dia tahun 2001. Kok bonus? Karena dia itu kan lahir di usia saya udah tua teh, udah 37 tahun. 35 hamil, 36 melahirkan, 37 sama Allah dikasih pergi haji. Ujiannya tapi banyak. Jadi tenang aja. Segala sesuatu itu akan tiba indah pada saatnya. Masya Allah, perjuangannya teh udah panjang nih kita ngobrol. Maafin nanti kita akan berseri, ada beberapa tema lagi yang akan kita bahas dengan Teh Sasa, dan sangat menarik. Ini banyak sih kalau mau digaya lagi ya, tapi tadi saya dapat inspirasinya dari Teh Sasa itu bahwa zikrul maut itu bagian dari kecerdasan, kemuliaan, ya selalu ingat kepada Allah. Terus dan kematian itu kita persiapkan, jadilah IO yang terbaik ya untuk keluarga kita ya. Atau Teh melengkapi Teh terakhir sebelum kita pisah? Alhamdulillah. Yang penting mah kita jangan cinta banget sama dunia ini, karena dunia ini akan kita tinggalkan. Secinta-cintanya kita kepada fulan atau fulanah, dia akan kita tinggalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Rasulullah SAW pun telah mendahului kita. Mudah-mudahan kita bisa menyusul dan bergabung dengan para nabiyin, syidikin, syuhada dan sholihin. Amin. Itu aja cita-cita kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda hisab. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Sama-sama. Selamat mengamalkan Sobat MK, dan semoga hari kita tetap bahagia, membahagiakan, dan bertabur amal soleh. Demikian Teh, kita pamit. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.